والآل والقدر كنا من كل سر. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة وأصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن يدعو إليك على بصيرة. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا وسبيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak dan Guru yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Lombok Timur yang sama-sama kita hormati pula, membaca Fatihah. Bacaan Fatihah pertama kita khususkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Al-Fatihah. Ishaq Abdul Ghani LC beserta keluarga. Mudah-mudahan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru selalu dalam kesehatan dan keafiatan, sehingga Bapak Tuan Guru selalu berada di tengah-tengah kita dalam rangka memberikan kita tausiah-tausiah. Iya kan Allah, iya kan Astagfirullah. Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim.
Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan untuk Bapak para Tuan Guru kita, para alim ulama, para guru-guru kita yang telah mengajar kita baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup semuanya. Al-Fatihah. Yukiman Hazmi, semoga beliau dalam menjalankan kepemimpinannya dalam keadaan sehat dan alfiat, sehingga Lombok Timur menjadi daerah yang aman, tentram dan sejahtera di bawah kepemimpinan beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, di antaranya untuk Nenek Tuan Haji Abdul Ghani, Nenek Tuan Hajah Halimah, Nenek Tuan Haji Fauzi, Nenek Tuan Hajah Husna, Inak Tuan Hajah Mulkiah, dan untuk Paman Mirwazi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan untuk orang tua kita masing-masing yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal kebaikannya. Sedangkan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillah. Berkah ilmu yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa, yang pada akhirnya mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Lombok Timur, yang alhamdulillah hadirin, beliau paling pertama datang, mendahului pelungguh semua. Juluan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, para pencinta ilmu, pencinta majelis zikir, pencinta sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya yang paling berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah. Betapa bahagia perasaan kita pada hari ini hadirin, yang beberapa hari lagi kita kedatangan tamu agung kita, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak terasa doa yang telah kita panjatkan
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan umurku ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi patutlah untuk kita berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tambah bahagia kita pada hari ini sebagai penutupan sementara pengajian kita di majelis kita yang tercinta ini, hadirin sekalian, dan alhamdulillah dihadiri oleh pemimpin kita Bapak Bupati Haji Muhammad Sukiman Azmi. Doakan beliau mudah-mudahan sehat wal afiat, amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai mukaddimah saja, nanti yang akan mengisi tausiah beliau, pesan pemimpin kepada rakyatnya. Karena ada beliau maka tiang mukaddimah saja. Oke. Pesan-pesan yang dari dulu untuk diingat-ingat bahwa Ramadan itu apa saja amalan-amalan yang kita akan lakukan agar supaya betul-betul penuh dengan perhatian kita semua. Maka hadirin sekalian yang saya cintai, di akhir dari bulan Sya'ban, anggap ini hari terakhir Sya'ban. Kalau kita Kamis terakhir insyaallah. Karena puasa kita antara Kamis dan pasti kalau Jumat tuh pasti. Nanti lek Kamis datang no, kalau semua di seluruh Indonesia ini tidak melihat bulan, maka akan disempurnakan telung dasa jelo pada bulan Sya'ban ini. Dr. As'ad silakan. Itu hadirin sekalian, maka kita akan mengikuti pengumuman dari Kementerian Agama yang ditugaskan oleh pemerintah kita menentukan nanti isbat penetapan tanggal 1 Ramadan. Maka di akhir dari bulan Sya'ban, kata Sayyidina Salman Al-Farisi berpidato. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Kalian telah diliputi, dinaungi oleh bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung yang Allah, yang kita sudah berdoa hadirin sampaikan ke bulan Ramadan. Inilah bulan yang agung itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan keberkahan hadirin sekalian. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di dalamnya ada satu malam yang selalu Nabi menyebutkan, mengingatkan, ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Syahrun ja'alallahu siyama naharihi faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a, di mana Allah mewajibkan puasa di siang hari dan mendirikan salat malam sebagai sunnah di malam hari. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah. Pahalanya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan menjalankan kewajiban, pahalanya 70 kali kewajiban itu. Di dalam fikih sudah kita bicarakan hadirin, 70 sholat sunat, 70 kali sholat qobliyah, ba'diyah itu 70, baru sama pahalanya dengan satu sholat wajib. Tetapi di dalam bulan Ramadan, qobliyah satu kali sama pahala dengan sholat wajib yang sekarang.
Berarti kalau wajibnya berapa? 70 kali. Semuanya barokat. Allahu Akbar hadirin sekalian. Wa huwa syahrus sabri kata Nabi. Dan dia adalah bulan kesabaran karena kita menahan diri dari semua yang batalkan puasa. Wa sabru jazaa'uhul jannah, sawabuhul jannah. Dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasat, dan Ramadan itu adalah bulan berduka cita. Artinya apa? Bulan kita saling kasih sayangi, saling memberi, saling mengunjungi, saling bermurah-murah. Maka dinamakan syahrul muasat. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan ditambahnya rizki orang-orang yang beriman. Coba di luar Ramadan nih Bapak Ibu, 3 kali kita makan minum ngelor, bandingkan dengan pira penghabisan hanya berbuka di mangan sahur, coba. Jauh lebih besar. Dari mana rezeki itu? Inilah dia yuzadu fihi rizqul mu'min. Kalau di bulan lain kan biasa tahu-tahu, jangan tekan. Jemaah panggang doang. Maka barang siapa yang memberikan seseorang yang berbuka puasa, untuk berbuka puasa hadirin, ya, kana kaffaratan lidzunubihi maghfiratan lidzunubihi kata Nabi, maka itu mengampuni dosa. Memberikan berbuka puasa sebagai jalan ampunan dosa. Wa itqan li raqabatihi, dan kebebasan seseorang itu dari siksa neraka. Memberi berbuka itu. Lain lagi pahala yang lain, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri shaimi syai', dan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Subhanallah, ampunan dosa dan kebebasan dari siksa neraka kata Nabi, memberikan berbuka. Ini camkan dalam diri ibu-ibu sekalian. Periapan-periapan si arak bagi-bagi nanti. Yang sering tiang pesankan, kalau kita bikin berbuka bukan untuk kita saja, tetapi berbuka juga untuk orang-orang di musola, di masjid, agar supaya kita dapat meraih pahala yang besar itu. Kesempatan emas hadirin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ndekna selapu tak mampu ngebeng dengan berbuka ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, yu'tillahu hadzal thawaba man fattara sha'ima ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin kata Nabi. Dan selapu tak mampu memberikan orang berbuka ya Rasulullah. Nabi mengatakan Allah akan memberi pahala seperti itu orang yang memberi berbuka puasa walaupun dengan sebiji kurma disebut oleh Nabi, atau segelas air putih. Maka di Mesir itu hadirin, di pinggir-pinggir jalan itu ngadu selau cerlai ada di sana. Di depan-depan rumah orang itu ceceret, ditaruh ceret, orang pejalan minum berbuka, luar biasa. Justru kalah kita yang punya ceret di sini dengan orang Mesir itu. Karena apa? Air, pahala yang sangat luar biasa pahalanya bersedekah dengan air. Kalau tidak dengan segelas air putih kata Nabi, maka setekuk susu, mazqatil laban. Subhanallah. Luar biasa pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang memberikan orang berbuka puasa. Maka pesan Nabi hadirin, wastaqsiru fihi min arba'i khisal. Ini camkan baik-baik, perbanyak di dalam Ramadan itu 4 perkara. 2 perkara menjadikan Tuhanmu redha, dan 2 perkara serahkan urusan kepada Allah. Jangan tanyakan lagi kata Nabi. Pertanyaan yang kedua, khoslatani allatani turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang menjadi Tuhanmu redha, fatashhadu alla ilaha illallah atau fasyahadatu alla ilaha illallah. Ucapan kalimat la ilaha illallah. Wastaghfiruh, dan beristighfar. 2 ini
menjadikan Allah redha kepada kita. Artinya Ramadan tu hadirin perbanyak zikir la ilaha illallah dan perbanyak istighfar. Senjata pamungkas yang nomor wahid hadirin. Orang berbuat maksiat sebanyak-banyaknya, satu kali la ilaha illallah hadirin sekalian, menang la ilaha illallah itu. Maka kita bangga umat Islam hadirin. Ngombe-ngombe belik dosa manusia, ditimbang kayak langit dan bumi, lalu taruh la ilaha illallah dalam setimbangan, yang menang la ilaha illallah. Karena tidak bisa diukur kalimat la ilaha illallah. Hebatnya la ilaha illallah. Kita orang beriman ini hadirin. Dan istighfar. Kemudian yang dua yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ginaa bikum anhuma, urusannya serahkan kepada Allah. Fatas'alunallahal jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Tidak usah ditanyakan, minta saja itu, kata Nabi. Artinya inilah doa yang disebut, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Si empat sini ditekan kita pada bulan suci Ramadan. Tentu si lain dari membaca Al-Quranul Karim. Dan ditutup hadisnya hadirin sekalian, waman saqa iman saqahullahu min haudi syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Orang yang berpuasa untuk berbuka puasa itu, maka Allah menyiapkan dia, memberikan minum dari telaga Al-Kautsarku, kata Nabi. Dan dia tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Ini ditutup hadis yang panjang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya. Ini hadis sahih. Ini sebagai pesan untuk kita semua hadirin sekalian. Saya ucapkan dari kita, ya, dari saya pribadi yang setiap minggu kita ngaji di sini, selamat berpuasa Ramadan. Saling mendoakan semua, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan dimurahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam semua pengajian itu, kalau ada kekhilafan yang tiang sampaikan, menafsirkan dan sebagainya, mohon untuk kita saling memaafkan, insyaallah. Itu selamat masuk Ramadan. Dan sekarang dengan seksama, dengan khusyuk, kita mendengar pesan sekaligus beliau dai dan pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu mengucapkan sesuatu harus wajib ditaati hadirin. Jadi beda kalau pemimpin mengatakan misalnya kalau beliau ini mengatakan di Lombok Timur terjadi panas yang berkepanjangan misalnya. Lalu bagaimana ini cara kita untuk agar supaya datang hujan? Maka harus kita puasa, harus sholat istisqa yang dimulai dari puasa 3 hari. Kalau pemimpin mengatakan seluruh rakyatku berpuasa 3 hari, hukumnya wajib hadir. Itu keutamaannya, nggih. Oleh karena itu kita dengar, dan setelah beliau nanti menyampaikan ini hadirin, alhamdulillah atas kepemimpinan Bapak Bupati juga di Lombok Timur, ini saya sudah mendatangkan rezeki sedikit, ya, sedikit entah dari Basnas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Basnas. Nanti setelah kita ngaji, kita bagi-bagi ini lagu pada sedikit. Ini yang berhak menerima saja, yang tidak berhak jangan, nah gitu. Karena sudah ada rezekinya, ya. Ndek tekanggo ngendengang sindek dateng. Karena itu luwe ini. Silik dalam barat tebagian ya julu mundena cukup kaulian di luar. Karena si dalam dan otomatis karena usahanya lebih tinggi, nggih. Saya kira itu saja hadirin, dengan tidak usah ribut-ribut nanti kita berbagi-bagi. Terima kasih dari Basnas Lombok Timur, kita salurkan melalui jamaah kita yang berhak menerimanya, ya. Demikian, selamat berpuasa. Artinya akhirnya nanti
begitu Pak Bupati ke belakang nanti masuk tiang juga ndak usah ribut, duduk saja. Karena beliau ada perjalanan juga ini nggih. Nanti beliau mengatakan maaf sudah selesai, cukup saya kira itu. Dan beliau hatinya sudah salaman sama kita semua insyaallah. Karena kita ini mau membagi dari Basnas ya. Demikian kepada atas waktu, persilakan kepada Pak Bupati. Dari saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bareh Ibu, Bapak, baca Al-Quran. Ayat ini tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96. Al-Mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus Sahibul Bait, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Lombok Timur sekaligus Dewan Syariah Basnas Kabupaten Lombok Timur, Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani beserta seluruh jajaran pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak yang tiang muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Nikmat Allah yang paling banyak kita abaikan sebagai hamba Allah, yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Ibu-ibu, wahdatama rumah sakit, wahna rawat sidali rumah sakit, arak siwah, wahda rasa impus, wahda rasa oksigen, sitene hidung beci ino, bedoa. Oksigen ini ibu, nafas kita ini, lamun sakit seduk ta, sakit paru-paru kita, sakit tenggorokan kita untuk bernapas, lalu dipasang oksigen. Kebutuhan oksigen sehari manusia itu 560 liter. Luwe apa segede? Luwe 560 liter. Seliter ajina selai ribu. Sehari manusia itu butuh untuk oksigennya
13.750.000 sejelo sekelem lamun datama di rumah sakit pasang oksigen sejelo ini Bu pira sejelo pira Bro saya bilang 17.250.000 sejelo lamun 10 jelo pira 170 juta lamuna 100 jelo pira itu baru udara yang kita hirup gratis. Wah nendengin sida pajak udara si Allah dan wah udara ini bebas kita menghirup dia setiap saat. Kalau dikompilasi dihitung jika kita menggunakan oksigen 17.250 juta sejelo. Coba hitung. Ibu-ibu masih gigi indah utuh? Masih ke? Sang gigi seke doang nang julu. 3,5 juta seke gigi. Ndek ke gigi si pasang si kawat nende. Gigi implan naranya ya di gigi sudah entong gigi ente itu lalu dibuat bibitnya di dalam itu dimasuk gigi ente ino 3,2 luikna seke ajina 3,5 juta le julu le mudi lain lagi 45 le geraham paling mudi 50,5 juta sejel seke doang. Bapak-bapak ada yang botak? Sayaran botak, rambutnya tidak tumbuh nggih? Itu karena botak. Lengkap gampang, melesi dan dek botak, bapak-bapak gampang sekali. Datang nang klinik rambut, 1 biji rambut 150.000 ajina, seke biji, terus tumbuh, dipotong, tumbuh marangkun si leman tebeci, wah tumbuh sebiji 150.000. Wah dah hitung waktu nda begunting, wah dah hitung pira luik rambut kita. Begitu hitung-hitungannya, ginjal kita 2. Ada orang yang ginjalnya tidak berfungsi, lalu cuci darah. Sekek ginjal 950 juta. 2 ginjal pira 1, sekian miliar. 1,8 miliar 2 ginjal. Kan 2 ginjal itu kiri kanan. Lamun dia berfungsi, dia tidak bisa mereduksi, tidak bisa menyaring kotoran makanan, tidak bisa, akhirnya menjadi racun semua. Lamun dia cuci darah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, maka hitam seluruh badannya keracunan. Itu fungsi ginjal. Melesi dan jual mata. Nah, arah dengan beli mata nengkai Bu. Nah, 650 juta jina seke melesi dah. Nah, begitulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Keluwe nah ditabung hitungnya seke-seke. Karena itu kewajiban kita bersyukur bukan hanya dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ino beci alhamdulillah. Yang wajib bagi kita loh meningkatkan iman dan takwa kita. Seperti kita duduk di sini di majelis taklim ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita itu turun taik, Bapak Ibu. Nah, taik turun. Ketika mengalami musibah, musibah kita hadapi, taik iman kita ini, ya Allah, sembayang tahajudnya tidak terhitung, saking luwena. Tapi begitu selesai masalahnya turun balik, sekali amolah, selesai masalah, datang lagi, meningkat lagi, seperti itu. Iman Rasul itu naik terus. Iman manusia itu turun taik, iman malaikat itu datar, tidak pernah turun, tidak pernah taik. Kenapa? Sekali malaikat itu diperintah salat sujud oleh Allah, seumur hidupnya ya sujud, tidak pernah bangkit dari sujudnya, itu malaikat.
Alangkah indahnya kehidupan kita manusia ini Bapak Ibu sekalian nggih. Uras tindo alhamdulillahirabbil alamin. Allah, apa doa anta uras tindo? Apa doa anta uras tindo? Wah kita kontrol anak da jina tindo itu baca doa pande. Wah kita kontrol anak kita ketika dia bangun tidur tuh baca doa pande. Wah kita kontrol anak kita waktu makan itu dia berdoa pande. Nah, kan dek karena kan? Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, kewajiban kita itu meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti petunjuk arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juga mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, karena al ulama warasatul anbiya. Nah, saya ingin menyampaikan sekarang ini firman Allah tadi. Kenapa saya sampaikan itu? Untuk mengingat kembali Bapak Ibu sekalian. Sida pada ini, mohon maaf ini dengan rumbu di nato bahasa halus, mohon maaf deh. Di nato yang berengih deh, pindang doang toknya. Ya. Bunyinya tadi Al-A'raf ayat keberapa? 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu, andai kata, bila mana, jika penduduk suatu kaum benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau lafatahna alaihim, maka Allah akan membuka pintu leman langit. Apa yang dibuka pintunya? Barakah, berkah dari Allah. Minas sama, dari langit, dan ardi, leman bumi. Walakin kazzabu, lagu manusia itu sering berbohong, berdusta, mengingkari apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak mereka akan disiksa sesuai dengan amal perbuatan mereka. Maka kelak mereka akan diupah, akan diganjar dengan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama hidup di atas dunia. Nah, saya ingin membuktikan itu Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak pernah ke Madinah, ke Mekah? Ada yang belum, ada yang pernah. Sebagian besar pernah. Saya ingin bernostalgia dengan Bapak Ibu yang pernah ke Mekah dan Madinah. Le Mekah Madinah itu lulun apa sih paling luwe Bu? Korma. Wah dan korma Nabi. Kan di dekat Masjid Kuba itu, masuk ke sana ada pasar korma. Di Mekah juga ada. Di Mekah dan Madinah itu hanya ada pohon korma. Tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon apel, tidak ada pohon jeruk, denara lulun jagung, denara lulun ambon. Lagu tahu dah, selapu buah-buahan yang ada di dunia ini ara di Mekah dan di Madinah. Tentu ini Bu? Tentu. Nah, denara luluna. Sepanjang jalan kita naik bis leman Mekah dan Madinah itu korma saja. Tidak usah dibicarakan korma. Pasar korma ada di mana-mana, diekspor ke mana-mana. Lalu kita bicarakan mbele manapel ini, mbele mananggur ini, mbele manambon ini, mbele man jagung ini, mbele man pete. Tahu ada pete? Mbele man jengkol itu selapu nara. Itulah yang disebut dengan berkah. Allah memberi barakah kepada Makkah dan Madinah sebagai tanah suci yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia berkah? Nah, coba mari kita buktikan sekarang. Kenapa Makkah dan Madinah itu berkah? Pertama sebabnya adalah ketika azan berkumandang,
Semua kegiatan orang hidup di dunia berhenti. Sekolah tutup, kantor tutup, warung tutup, toko tutup. Wah, dan kita toko buka waktu sudah azan berbunyi. Terus toko nam buka nutupnya, ndek namarakun toko ite sekedar naruh selendang antara kursi sama kursi, antara jualan sama jualan taruh selendang, cukup sudah. Hanya toko emas yang menutup tokonya digembok, hanya toko emas. Lamun toko kelontong, toko sorban, toko sajadah, toko karpet dinara menutup tokona. Lalu kemana orang itu berada? Semua menuju ke satu titik, masjid. Itu saya ingat ibu. Begitu azan berkumandang, berhenti urusan dunia. Ite ngombe. Coba, ite ngombe. Ayalah sholat. Masjid Bila Sundung, 4 speaker, 4 penjuru, timur, barat, laut, daya. Satu arah itu mungkin telu speakernya. Ya telu, laut telu. Pira 4 kali telu. Ngenuah lalu speakernya. Lagu si datang no. Apa selapu dengan Bila Sundung datang? Speaker Bila Sundung ini terdengar sampai Mas Bage, terdengar sampai pada marah. Kesana terdengar sampai Kesik. Terdengar, lagu hanya terdengar saja. Hanya terdengar saja. Yang datang ke situ bisa dihitung dengan jari, si toa-toa no doang datang. Di Mekah bagaimana? Di Madinah di mana? Tidak peduli tua, tidak peduli muda, tidak peduli sehat, tidak peduli cacat, semua menuju ke satu titik, masjid berkah. Itulah yang disebut dengan sholat yang paling baik. Itu adalah di masjid fi awwali waqtiha. Saya mungkin pernah saya ceritakan kepada ibu, bapak. Di akhir masa jabatan saya dulu tahun 2012, 2013, bupati si pertama layak itu. Di Sembelia terjadi banjir bandang besar. Mana-mana tenggelam, ada 6 desa tenggelam. Saya ke sana, ke Sembelia. Datang, lalu kemudian pas zuhur lewat di depan masjid, saya azan, saya berhenti, Pak sopir berhenti, kita sholat jamaah. Saya masuk ke masjid, arak suaran dengan ngebang, lagu dinara penggitan dengan si ngebang ini. Wah, ini jin ngebang ini, saya pikir, karena suaranya doang. Saya masuk ke masjid, tahu-tahu setelah saya masuk masjid, merebut si ngebang nu sambil netinduk limudin mas. Kan ada mihrab nggih, ada mihrab tempat orang khutbah. Ya tinduk yang ngebang limudin sekono ini. Begitu saya datang uras. Nah, normal azannya. Saya tanya begitu selesai sholat, Pak Merbot, kenapa pelungguh tinduk ngebang? Sederhana jawabannya, Bu. Nganjeng boteng aku ngebang Pak dinara dengan datang. Karena dinara dengan datang, tokol aku ngebang Pak dinara juga dengan datang. Akhirnya bagagolu aku tinduk ngebang. Selun-selun si dia datang. Mana? Tuh. Apakah itu terjadi di Mekah Madinah? Enggak. Hanya terjadi di Indonesia, terjadi di NTB, terjadi di Lombok Timur. 1000 masjid, bangga kita. Lembembe, megah, berdiri, bertingkat, megah, bagus, sholat. Lagu memakmurkan masjidnya. Memakmurkan masjidnya, itu yang belum dapat kita lakukan dengan baik. Nah, ini Tuan Guru Muhibban Al-Hafiz, hafal 30 juz Al-Quran. Anaknya ini juara di mana-mana, Hafiz Al-Quran. Anak putra beliau ini, itu putranya. Juara di Mesir, juara di Yaman, juara
Di mana? Juara. Berapa lagi juara? Hafiz. Alhamdulillah. Mele sudah berdua anak si hafiz Al-Quran. Sekolahan le pondok beliau. Le kerongkong tau nah. Darus Somad arana pondok pesantren khusus tahfiz Al-Quran. Sudah buktinya banyak. Nah ini si pertama. Denara lulun kayu le Mekah Madinah, tetapi buahnya semua ada di Mekah. Di Indonesia selapu lulun kayu arak, lagu buahnya jarang, kadang-kadang dinara, kadang-kadang seda, kadang-kadang dinara buahnya. Kenapa? Berkah no sindenara, berkah. Nah, lamun tamele negara kita ini berkah, daerah kita ini berkah, desa kita berkah. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah sholat pada awal waktunya di masjid. Lembe bu? Masjid. Kalau ibu ada khilafiyah pendapat, bisa di rumah, bisa di masjid. Tapi kalau bapak-bapak ini seumur hidup Nabi kita tidak pernah tidak sholat di masjid. Tahu dah ini bu? Aku namanya Narmada. Lamun de beli le warung pirajina. 500. Lamun de beli le Alfamart pirajina. 1000. Lamun de beli le bandara pesawat pirajina. 5.000. Lamun de beli le atas pesawat pirajina. Selai 1000 ini bu. Selai 1000 di atas pesawat. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Sembayang si dale bale pira nilainya? Seke. Bapak jadi imam le bale, ibu jadi makmum le bale pira mau ta? 17. Sembayang berjamaah kita di masjid satak 70. Sembayang sida serekaat di Masjid Nabawi pira jina? 1000 dibandingkan dengan di masjid yang lain. Sembayang sidah di depan Ka'bah khusyuk 1 rakaat di depan Ka'bah di Masjidil Haram bandingnya 100.000 rakaat di tempat yang lain. Apa bedanya barang ini bu? Tergantung kita membelinya di mana, kan begitu? Sholat itu tergantung kita mengerjakannya di mana, kan? Nah, beli sidah di atas pesawat 1.000 aja nah. Terus le padang pasir dinarak dengan jualai sida kehausan leka sida le padang pasir mesa-mesa lamun narak dengan jualai setetes sesendok segelas pira melinda belia seluruh harta saya ambillah untuk 1 gelas air itu saya akan beli kan ngenong katakan demi untuk kehidupan kita. Apa bedanya barang sembayang kita ini? Sembayang kita li bale mesa-mesa seke. Dah kak ngenuja seneng kita mesa-mesa. Renungkan Bapak Ibu sekalian. Karena itu siaran sembayang ini juga ini tidak bisa ditinggalkan. Luwe dengan Indonesia, sholat diabaikan. Bare jululah. Ay tahu ini tersibuk si nenek lah. Bare julu lah asar tuh masih belo, zohor tuh masih belo, apalagi isa, bare isos belo isa itu, bare julu lah terbegadang bejulu lah, tangotok-ngotok bejulu lah, bicara-bicara yang lebih julu lah. Itu kita, tapi di Mekah begitu azan berkumandang, semua orang menuju ke satu titik, masjid, musola, tempat orang beribadah, sholat berjamaah. Nah, ibu-ibu, bu, lejelo Jumat di Masjidil Haram itu jam 10 paling telat. Lamun sholat sudah datang 11:30 tekendang nih tel halaman itu udah bisa masuk. Sudah tentara askar itu udah menyetop stop sana stop. Kenapa sudah penuh sudah habis. Masjidil Haram itu isinya 4,5 juta orang. Wadah muter. 4,5 juta isinya sekali berjamaah. Masjid Nabawi itu sekarang isinya 2,5 juta sekali berjamaah.
Coba daleka nang makam Baki ya sebelah kiri, lalu muter ke Baki Malik bepira menit daleka luasnya Masjid Nabawi itu. Apalagi Masjidil Haram. Masya Allah. Leman hotel ini kita muter, ketemu lagi sama hotel ini setengah jam baru sampai ke tempat itu. 4,5 juta orang, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita lakukan ketika kita melaksanakan umroh, ketika melaksanakan ibadah haji. Ndeta mele ketinggalan waktu 1 biji pun, terutama sekali 40 kali di Madinah itu kan 40 arba'in namanya kan, arba'in. Lah, Masya Allah. Jam 2 itu duduk di situ tuh untuk menunggu subuh. Jam siwa sudah itikaf kita menunggu zuhur. Zuhur antara asar tidak pulang kita, duduk ngaji di situ. Asar maghrib tidak pulang kita, maghrib isya apalagi isya baru kita pulang. Nganu gairah kita beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Andai kata gairah kita beribadah di sana itu menular, kita pelihara di sini, barokatim minas samai wal ard, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walakin kadzabun. Nah, Bapak Ibu sekalian, rukun Islam itu pira? 5. Apa-apa? 1 apa? Syahadat. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 ini yang harus kita pegang. Ini Islam, ini kita manusia memegang dia. Pegang. Paling bawa haji. Apa selapu dengan wajib haji? Kan dengan mampu deh. Lepas ya seke. Lepas deh ai ini. Masih. Keempat apa? Puasa. Apa selapu dengan wajib puasa? Wajib puasa, tapi ada orang yang tidak mampu. Dengan toa, dengan si sakit, dengan haid tidak mampu. Lepas ini 2. Lepas di ai ini. Zakat itu bagi orang yang mampu apa enggak? Mampu. Dengan miskin tidak wajib zakat. Tapi ketika kita lepas dia tidak masalah. Masih kan? Ketika sholat ini ibu lepas bagaimanapun kencengnya syahadat kita, maka akan jatuh air ini. Ini gampang kan ge? Gampang, pengertiannya gampang. Karena itulah sholat itu wajib, tidak ada tawar menawar dengan sholat. Ketika orang tidak sholat maka mal farqu bainal islam bainal muslim wal musyrik wal kafir. Perbedaan antara orang yang Islam dengan kafir itu adalah 1, sholat. Tarkus sholah, meninggalkan sholat. Artinya apa? Namun dengan Islam syahadatnya bagus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagus syahadatnya. Lamun dina sembahyang jatuh. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang di Makkah, Madinah, yang mengakibatkan Mekah dan Madinah itu menjadi berkah. Masya Allah. Sebab yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Mekah dan Madinah itu berkah? Berdasarkan ayat tadi itu Al-A'raf 96 itu, kenapa Mekah? Pertama sebabnya adalah, apa sih gawi telaik ketika kita haji, ketika kita umroh itu, begitu azan berkumandang, segera kita melaksanakan ibadah sholat. Luwe tokol sudah bersab di sab itu tokol nih, datang dengan ini begodet ya Pak, sedekah. Pakai surat, pakai pinter bahasa Indonesia lagi. Saya dari Palestina, mohon bantuan Bapak karena saya tidak punya pekerjaan di sini, hanya pekerjaannya mengamis. Banyak. Si puntung naena, si cacat ini, berderet, berderet. Leman pondokan kita begitu kita masuk menuju ke Masjidil Haram itu berderet. Lalu semua
orang yang datang ke situ itu memberikan realnya, 1 real, 5 real, 10 real. Sedekah. Kenapa Mekah dan Madinah itu berkah? Karena di mana-mana ada orang bersedekah. Saya umrah di bulan suci Ramadan bisa membuktikan. Pira luwe sab le Masjidil Haram, pira luwe sab le Masjid Nabawi, le julunta waktu kita berbuka semua ada panganan di situ. Ada teh manis, ada air putih, ada roti, ada kurma, macam. Malah kita digeret-geret di sini Pak, tempat sini, di sini berebut menggeret kita supaya kita duduk di tempat mereka mengana. Itu sumbangan dari mana-mana datangnya. Ya mua, ya dermawan. Siapapun ketika berada di Mekah dan Madinah menjadi orang dermawan. Tetapi ketika kembali ke tanah air, alah Malik kumat, Malik penyakit pelit nah ino. Kumat Malik, tuh masalahnya. Mungkin ketika kita berpatokan, bersodakoh di tanah suci kan sama dengan sholat di tanah suci, balasannya 100.000. Mungkin itu mengakibatkan kita bergairah untuk bersodakoh. 1 real itu sekarang Bapak Ibu 4.500. Berarti lamun da bersodakoh 1 real 4.500. Nengka lamun da bersodakoh 1 real di tanah suci dinara dengan rere, dinara dengan senyum, biasa-biasa saja. Lamun da bersodakoh 50 real bro anu muni syukran alhamdulillah, senyumnya melebar. Si nerima sodakoh no. Artinya apa? 10 real sida bersodakah artinya 45.000 kita. 100 real sida bersodakah berarti 450.000 sekali bersodakoh. Andai kata gemar kita bersodakoh dengan banyaknya di tanah suci itu kita lakukan di tanah air, dinara dengan miskin di Indonesia ini. Dengan si suge, Masya Allah. Lagu seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian. Ketika di tanah suci kita rame-rame bersodakoh. Luar biasa gemarnya kita bersodakoh. Saling tolong menolong. Dengan toa yang pakai kursi roda semua nolong. Semua saling membantu. Andai kata saling menolong itu kita terapkan di tanah air kita, lebih-lebih lagi bersodakoh itu, Masya Allah, dinara dengan sengsara, dinara dengan miskin di negara kita ini. Lagu itu kita gemar bersodakoh di tempat tertentu dengan harapan balasannya dari Allah itu juga tertentu. Tapi begitu kita kembali ke tanah air, kumat lagi. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Lijulun balinta. Lijulun balin itu aspalnya hot mix. Okay. Lalu untuk kepentingan keindahan macam-macam lah, ditutup paritnya. Parit itu apa bahasa Anteno? Telabah, erat. Tutup dah eratnya lijulu dengan beton. Lalu ketika banjir datang, meluap air itu ke dalam jalan, ke jalan. Dinara dengan sugul leman balina, jauh cerocok nyusuk terus kono ino, angkina lancar ai ini. Semanta-manta nunggu pemerintah baik datang untuk melancarkan sekeno ini. Padahal pahalanya luar biasa. Kalau mau narasi ngono suruh semama ada sugul, Pak Sugul. Petangnya gegalah, gegalah Pak. Jujur sekeni ini angkin lancar. Pahala mau, bukan karena pemerintah pingin dibantu ndak, tapi pahala mau dah. Bukankah menyingkirkan duri di jalan itu pahala, menyingkirkan batu di jalan itu pahala. Nangka luwe langan te belongkang-longkang nangka ini. Belongkang, toda belongkang? Lebar kerusakannya. Dinara kepengna pemerintah untuk membangun itu. Lalu kemudian anak-anak muda kita yang temperamennya tinggi nanam pohon pisang di tengah jalan itu.
Saya bilang, dendek nalet lulun pisang, dendek nalet lulun punti di tengah langan ini. Pihak ya kolam ikan sekalian be bagus. Artinya apa? Jalan itu kan milik kita bersama. Memang tugas pemerintah untuk memperbaikinya, tapi ketika pemerintah agak terlambat karena sistematikanya macam-macam lah, karena luwek lalu ragi rengokna siaran pemerintah ini ya tender julu ke macam-macam lah, terlalu lambat. Apa salahnya dan beli satu sak semen dan beli sekator pasir lalu semenang kita langan ini, Masya Allah pahalanya luar biasa, melancarkan orang berkendara itu pahalanya luar biasa. Milih sida? Lamun dan milih beta pahala luwe langan si lobang-lobang nengkai di, Masya Allah. Nah ini yang kedua, kegemaran kita bersodakoh di tanah suci itu luar biasa jika dibandingkan dengan di tanah air. Oleh karena itu Makkah dan Madinah itu penuh berkah. Arak dengan cacat leman Indonesia naik haji, di nara naina, di nara imana, lalu diangkat oleh orang tuanya berangkat haji. Tokolangna li tengah langan siamana. Pulang dapat apa? Hampir 500 juta dia dapat ketika pulang dari haji. Nah, begitu dermawannya kita. Itande, Assalamualaikum. Harap proposal juga nasi dengan ada undangan minta sumbangan baren deh bapaknya di narak le bale, padahal bapaknya ngarep le bale ngenoang kunta. Bapak ibu sekalian, Masya Allah, apa salahnya? Oh nih kepeng ada 5.000 nih, terima dengan ikhlas, senyum. 1.000 debeng dengan senyum itu lebih berharga daripada 10.000 debeng dengan bacu. Ada bacu? Muram mukanya, tidak senang melihat orang itu. Nah, sama dengan ketika hari Jumat. Hari Jumat, bapaknya mengatakan, "Bo, Jumatan ini ada kepeng beci ke tini." Kan ngenongkan bapak ini, ada kepeng beci ke tini. Dendek beng ya kepeng beci. Lamun narak ke. Lamun dinarak je besepinate. Si abang no bengnya mana-mana sekek bu, tugul liman kantongnya masuk ke kotak itu plok. Nah, ini logam marasiu beng daya, krok ngerontang suaranya, Masya Allah. Dan saya protes juga kepada pengurus masjid. Saya protes ini Tuan Guru kepada pengurus masjid di mana-mana lah. Kenapa kotak amal itu dibikin lobangnya kecil? Kenapa tidak dibikin besar, selebar amplop misalnya, selebar kepeng 100.000 itu dilipat 2, rek selesai. Kenapa beci-beci logam ada 1.000 pertama, terus lamun nyumbang 100.000 lipat kita ya telu kali 4 kali terlipat buru ndatama. Kenapa na beci-beci piangnya lobang? Kota amal itu be. Kenapa enggak dibuatkan besar-besar, memancing orang untuk berderma yang besar-besar? Itu artinya pengurus masjid juga pelit-pelit. Kenapa? Dia tidak membuat kota amal itu lubangnya besar. Kalau lubang takut apa? Takut diambil orang katanya. Sudah suuzon sama umat Islam itu namanya. Bikinlah kota itu yang bagus, tapi lebar. Ya, tahu dah lebar ke? Nah, tahu dah. Kenapa dia tahu? Ya, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Mekah dan Madinah itu barokah? Kemana-mana Bapak Ibu pergi disertai dengan doa. Turun leman hotel, doa. Taik bis, doa. Toko di atas bis dipimpin oleh pembimbing, doa. Tiba di tempat tujuan, doa. Tulak malik tek di bis, doa. Semua langkah kita itu disertai dengan doa. Yang punya berkah tanah suci. Ribuan bis jelo,
ribuan bis orang berdoa di tanah suci. Kemana-mana, apapun yang kita lakukan di tanah suci itu diawali dengan doa. Kan rasa ada deh Bu, kan begitu kita lakukan di tanah suci kan? Telat sekedik pembimbing, loh ngeremon ditambah pembimbing itu, ndak memimpin doa. Itu kata kita, doa di mana-mana orang di tanah suci itu berdoa. Bandingkan dengan kita di tanah air, ya buku ketuan sidang one itu kontrol dah ke anak kita ketika dia makan sajalah. Anak kita baca doa apa? Hanya Bismillahirrahmanirrahim ataukah Bismillah Allahumma barik lana wa qina. Apakah itu yang dibaca? Menuju ke satu tempat, kita berdoa dulu kepada Allah sejenak, maka Allah mengirimkan 2 malaikat kepada kita. Sekek tolokna si Allah li julu, sekek tolokna li mudi. Apa fungsinya si li julu? Namun kita berkendaraan, jika kita mau menabrak orang, kita ditahan oleh malaikat itu, atau dia sorong orang yang mau kita tabrak itu ke depan agar kita tidak menabrak dia. Itu fungsi malaikat sili julu. Fungsi malaikat sili mudi mendorong kita ketika kita mau menabrak orang atau menahan orang yang mau menabrak kita itu agar kita tidak ditabrak oleh orang. Lagu perasaan saya Bapak Ibu sekalian, kita ini deh si naik motor, naik mobil, begitu starter mobil reng reng udah pasang gang leka, jama-jama leka doang. Kenapa kita tidak berhenti sejenak ketika sudah mesin motor hidup, belum masukkan kopling, berdoa dulu kepada Allah. Allahumma ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Banyak doa hafal dah. Kan hafal sih dah masih kan doa waktu kita haji deh, waktu kita umroh kan banyak doa diajarkan. Amalkan itu. Sederhana sekali. Kenapa Mekah Madinah itu berkah? Sederhana, sholat pada waktunya, banyak bersedekah, banyak berdoa, berkah dia. Kan kita ini ya lalu lupa tak. Bapak Ibu sekalian, doa ini penting. Semua kehidupan kita ini dari A sampai Z-nya ada doanya. Coba nengka aku ketuan sudah hadiahnya 100.000. Saya tahu doa aneng kamar mandi. Apa bunyinya Bu? Wal khobais 100.000. Mbe ajudan saya buruk. Bareh bundeh, bareh. Itu satu contoh. Anak kita ajarkankah dia doa itu? Kita kawalkah dia dalam berdoa itu? Rasa-rasanya zaman sekarang ini kita terlalu banyak membebaskan anak kita untuk berbuat semaunya tanpa kontrol dengan to'ana. Doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kukabulkan doamu. Firman Allah, janji Allah tidak pernah bohong kepada kita. Pasti akan dikabulkan doa kita. Lagu piran. Apakah di dunia? Alhamdulillah. Apakah di akhirat? Alhamdulillah. Tapi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si keempat, apa paling luwe gawe dari tanah suci Bapak Ibu sekalian? Di masjid, di balai, membaca ayat suci Al-Quran. Mengapa Mekah Madinah itu berkah? Di mana-mana orang membaca ayat suci Al-Quran. Kita di Indonesia baca apa Bu? Baca koran, baca WA, baca medsos, baca itu lebih banyak itu dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Nah ini renungan kita Bapak Ibu sekalian. Ibadah simpat ini lamun degawe ya khusus le bulan suci Ramadan, maka puasa kita puasa yang gemuk. Puasa biasa, awam, puasa khusus bil khusus. Beda pilihan awam, khusus bil khusus. 4 ini
paling tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka jadilah kita. Jika mata kita puasa, telinga kita puasa, bibir kita puasa, tangan kita puasa, nyakiti orang, kaki kita melangkah ke tempat yang tidak baik, berpuasa juga, yakinlah Ramadan kita itu Ramadan yang berkah. Meleita Bapak Ibu, sederhana, sholat tepat pada waktunya, di masjid yang terutama, banyak sedekah di bulan Ramadan. Sering kita dengarkan bahwa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa pahalanya sama, kan kata Tuan Guru tadi begitu, sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala puasa kita sendiri. Tuh, sedekah, doa. Kau coba membianang, coba mau pergi kemana, tangan kaki kanan melangkah bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, jika diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan mendatangkan berkah. Cukup Bapak Ibu nggih? 4. Lamun dah ingat si 4 ini, Dendek ingat si lain-lain. 4 ini sebagai pedoman kita puasa ini, pedoman kita sampai akhir hayat kita ini. Pira umur tabu? Antara 60-70 kan kata Nabi. Layak 30 tahun yang lalu ibu ini nges-ngesnya luar biasa. Tolong dasa tahun si layak ki lagu. Sampai sekarang alhamdulillah, karena wudunya, karena sikapnya, karena hatinya mencerminkan ketulusannya, jadi masih tetap cantik seperti 30 tahun yang lalu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya bapaknya juga begitu. Balagu lamun keruan gawe jaba sepinate ya ndak keruan-ruan juga mukana. Nah, cukup Tuan Guru nggih, Masya Allah. Ilmu Tuan Guru itu Masya Allah. Tuan Guru ini guru saya, Bu. Kenapa guru? Yang sering mendengar ceramah beliau. Saya ini murid beliau, ibu juga murid beliau. Kenapa? Ilmunya itu bersanad. Ilmunya bersanad dari beliau kepada guru beliau, gurunya guru pada guru beliau, guru sampai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nengka gampang dan mau ilmu, gampang. Buka itu Mbah Google larana di situ tuh. Ketik di situ, ketik faraid, pira jatah perempuan dengan laki, ketik di situ, badakna sih di situ. Tapi dinara sanad, nah dinara ijazah ilmunya, kan itu berkahnya kurang. Inilah yang paling bagus ini, pertemuan silaturahim, tatap muka, bermuajahah, lalu kemudian menguntungkan kita mendengarkan saripati, ceramah dan sebagainya, itu sanadnya bersambung, berkahnya ada. Bareh tularkan, diberitahukan kepada anak-anak pelungguh, ya itu bersanad juga dari Tuan Guru kepada ibu, kepada bapak, bapak kepada anak, anak kepada saudara-saudaranya, anak kepada anak, dan seterusnya. Itu namanya berilmu yang bersanad. Jika ada hal yang kurang, ampura agung sinampura, ini yang bisa tiang berikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, wa balighna Ramadan, dan bisa kita isi Ramadan itu dengan Ramadan yang penuh berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak seagung-agungnya untuk Bupati kita. Mudah-mudahan beliau terus dapat berdakwah juga seperti ini, kemana-mana lanjutkan dakwahnya, amin Allahumma amin. Terakhir doa hadirin sekalian, ini ada Tuan Guru Asroni di samping saya untuk berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan
apa yang kita simak pada sore hari ini menjadi satu bekal untuk mengarungi sisa hidup kita, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم بارك لنا في هذا الشهر وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا وذرياتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل الله فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا أو محروما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebagaimana saya janji dengan walaupun yang ajarin dua-dua mana dia mana nah dua si anu dulu mari calon nah dulu kan kita bagi ke ndek nekanggo ngendengan dengan dah hadirin ada terima sini anu ini belakang oh gitu kita yang salah. Ya hadirin yang berhak silakan ngambil, tenang santai saja. Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Bayar sekolah anak. Siapa yang SPP gitu. Selamat. Jumpa lagi. Amin amin. Amin amin Allahumma amin.
anda nih ya, selamat sore wajib. Oke. Coba sorry buah habis kini. Besaran zaman. I love Pakistan. Iya, besar alunya. Ya itu senang dan meriah sampai pepesnya. Udah telat ya ini. Telat dong. Kembru buat ngeda. Telat itu. Kade. Mastur, kade pemotong mastur. Oh, ini BKD pemotong. BKD. Buat minum. Lah seneng laut. Faktor. Pak. Oh, saya ini beriannya rugi. Iya, mengalah beriannya. Iya.